Kalau kamu lagi di Bali pas perayaan Galungan, pasti ngerasain deh suasananya itu hidup banget. Penuh warna, penuh musik, dan di tengah semua kemeriahan itu, ada satu pertunjukan jalanan yang selalu berhasil mencuri perhatian. Coba bayangin deh, ada topeng barong yang megah banget, dengan taring dan bulu lebatnya, dia menari lincah menyusuri jalanan desa. Diiringi musik gamelan yang semangat, anak-anak lari-larian sambil sorak-sorai. Wah, energinya itu kerasa banget kan? Nah, pertunjukan yang barusan kita bayangin itu namanya ngelawang. Mungkin kedengarannya simpel ya, cuma satu kata. Tapi di balik satu kata itu ada makna yang dalam banget. Dan kita bakal kupas tuntas sekarang. Tunggu dulu. Ini bukan sekedar parade atau karnaval buat seru-seruan loh. Ada tujuan yang jauh lebih dalam di balik semua kemeriahan ini. Jadi, pertanyaan besarnya, buat apa sih sebenarnya ngelawang ini ada? Oke, kita mulai investigasi kita. Anggap aja kita ini detektif budaya ya. Misi kita memecahkan misteri di balik barong yang menari di jalanan ini. Siap? Yuk kita mulai. Nah, untuk menemukan jawabannya, kita nggak bisa cuma ngelihat apa yang terjadi di jalanan. Kita harus mundur, jauh ke belakang, ke akar ceritanya, ke sebuah kisah mitologi kuno yang jadi fondasi dari semuanya. Jadi inti dari semuanya adalah sebuah pertarungan yang mungkin udah sering kita dengar di banyak budaya. Pertarungan abadi antara dua kekuatan besar. Sebuah konflik kosmik yang jadi dasar cara pandang orang Bali dan tentu saja jadi ruh dari ritual ngelawang itu sendiri. Coba lihat, di satu sisi kita punya barong. Dia ini simbol kebaikan, sang pelindung, anggap aja dia superhero-nya Bali. Nah, di sisi lain ada Rangda, ratu para iblis, simbol kehancuran dan kekacauan. Mereka ini adalah dua kutub berlawanan yang terus-menerus bertarung. Jadi ini bukan sekedar cerita monster lawan monster ya. Pertarungan antara Barong dan Rangda ini adalah simbol dari sesuatu yang jauh lebih besar. Perjuangan abadi antara Dharma, yaitu kebaikan dan keteraturan, melawan Adharma, yaitu kejahatan dan kekacauan. Konsep inilah yang jadi inti spiritualitas Bali. Oke, kita udah tahu cerita mitologinya. Sekarang pertanyaannya, apa hubungannya pertarungan kosmik ini sama barong yang nari-nari di jalanan? Nah, disinilah kita masuk ke jantung dari tujuan ngelawang. Gampangnya gini, ngelawang itu adalah ritual bersih-bersih spiritual. Sosok barong yang sakral sebagai simbol kebaikan diundang untuk berkeliling desa dari pintu ke pintu. Tujuannya untuk mengusir semua energi negatif, entah itu penyakit, nasib buruk, atau wabah, dan mengembalikan keseimbangan di desa itu. Jadi, logikanya sederhana banget. Kalau ada hal-hal buruk terjadi, itu artinya keseimbangan desa lagi terganggu sama kekuatan negatif. Di balik semua tarian dan musiknya yang seru, ngelawang adalah sebuah ritual sakral, sebuah proses pembersihan spiritual yang tujuannya sangat serius. Tapi ternyata, kekuatan ngelawang ini nggak cuma berhenti di dunia spiritual. Tradisi ini punya dampak yang luar biasa kuat di kehidupan sosial. Ini adalah tentang manusia dan hubungan di antara mereka. Coba deh kita pikirin prosesnya. Ada sekelompok orang, dari yang muda sampai yang tua. Mereka kumpul bareng, latihan gamelan, nyiapin kostum barong yang super rumit itu. Menurut kamu, apa efeknya bagi mereka sebagai satu komunitas? Jawabannya, ngelawang itu udah kayak lem super buat komunitas. Semua orang di Banjar atau komunitas setingkat RW itu ikut terlibat. Proses ini secara langsung memperkuat ikatan antar warga atau krama, membangun rasa gotong royong, dan yang paling penting, ini adalah cara mereka memastikan tradisi ini terus hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya. Oke, kita udah bahas soal spiritual dan sosialnya. Tapi sekarang kita sampai di pertanyaan besar. Di zaman yang serba digital ini, apa tradisi kuno kayak ngelawang masih relevan? Nah, jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Kuncinya cuma satu kata, adaptasi. Ngelawang ini bukan fosil budaya yang cuma dipajang di museum loh. Tradisi ini hidup, bernapas, dan terus berubah mengikuti zaman. Dan ini dia bukti nyatanya. Di satu sisi, ada ngelawang yang sakral dan tradisional, pakemnya jelas. Tapi lihat di sisi lain, kreativitas anak-anak mudanya meledak. Mereka bikin barong dengan desain-desain baru yang artistik, kadang musik gamelannya dicampur dengan beat modern. Ini jadi kanvas ekspresi mereka. Tapi, yang paling penting buat kita ingat adalah ini. Walaupun gayanya berubah, ruhnya, semangatnya, itu tetap sama. Yaitu semangat untuk merayakan kebaikan, memperkuat komunitas, dan menolak hal-hal negatif. Justru kreativitas inilah yang bikin ngelawang tetap keren dan relevan bagi generasi muda.
Jadi kalau kita rangkum, ngelawang itu ternyata jauh lebih dari sekedar tarian di jalanan kan? Ia adalah sebuah kisah tentang keseimbangan alam semesta, ia adalah lem perekat komunitas, dan ia adalah bukti nyata betapa kerennya sebuah budaya yang bisa terus hidup dan berevolusi. Kisah ngelawang ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Kalau kita ingin sebuah warisan budaya itu tetap hidup, tetap dicintai, dan bukan sekedar jadi kenangan di buku sejarah, mungkin kuncinya ada di sana ya, membiarkannya tumbuh dan berubah seiring zaman. Gimana menurutmu?